Ya, selamat pagi. Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan ke dalam hidup kita sepanjang malam dan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita diingatkan untuk belajar firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh yang bernama Abiatar. Seorang yang memperoleh kemurahan Allah. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-26. Saya akan membacakan buat kita semua. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini, aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Allah di depan Daud, ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dan segala sengsara yang diderita ayahku. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Abiatar. Kalau kita lihat bahwa Abiatar ini adalah seorang anak dari imam yang bernama Ahimelek, di mana Ahimelek hidup pada zaman Raja Saul. Dia adalah seorang imam yang ada di Nob. Dia adalah seorang imam yang memiliki karakter yang netral terhadap raja. Dia tidak memihak Saul maupun memihak Daud, tetapi dia adalah seorang imam yang benar-benar menjalankan tugasnya. Nah, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, kita tahu peristiwanya bahwa Daud ini singgah di Nob dan datang ke rumah Imam Abimelek ini. Sehingga kita tahu bahwa ketika Daud singgah di sana dan ketika dia makan roti yang ada di Bait Allah, ternyata di situ kita bisa melihat bahwa dilihat oleh Doeg, seorang yang melihat Daud bersama rombongannya yang ada di Nob. Nah, hal ini yang membuat Raja Saul menjadi murka, lalu Raja Saul membuat satu perintah untuk membunuh para imam yang ada di Nob. Nah, ketika peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Abiatar memperoleh satu kesempatan, dia bisa selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Doeg waktu itu yang diperintahkan oleh Raja Saul untuk membunuh para imam yang ada di Nob. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Abiatar sendiri memperoleh keselamatan ketika dia tahu ada pembunuhan, dia lari dengan membawa baju efod. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah dengan kemurahannya memberikan satu hal di mana Allah mengizinkan Abiatar untuk selamat dari kematian. Yang pertama, dia lolos dari kematian yang harusnya dia terima saat ada pembunuhan imam yang ada di Nob. Namun di situ kita bisa melihat Abiatar selamat dan dia memperoleh kesempatan untuk melayani Daud selama Raja Daud menjadi seorang raja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abiatar adalah satu tindakan di mana dia memperoleh satu kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan ini boleh menjadi satu perenungan juga di dalam hidup kita, bahwa kita pun juga memperoleh kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Berapa banyak kita ini pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, namun Tuhan masih memberikan kemurahan di dalam hidup kita. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan pertolongan, kita diberikan jaminan oleh Allah secara luar biasa. Dan kalau kita memperhatikan yang kedua, kita bisa melihat bahwa Abiatar juga memperoleh kesempatan dari kemurahan Tuhan, yaitu bisa melayani Daud itu selama bertahun-tahun. Bayangkan selama bertahun-tahun dia hidup melayani Daud, dia sebagai seorang imam yang ada pada waktu Daud menjadi seorang raja. Di sini kita bisa melihat bahwa dia bukan hanya bersyukur kepada Allah dan setia kepada Daud seumur hidupnya, Abiatar yang pada akhirnya ternyata dia berkompromi melawan Daud.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tindakan Abiatar itu tidak mendukung Daud, tetapi dia mendukung Salomo, anaknya Daud. Nah, di sini kita bisa melihat, dan peristiwa ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 ini adalah juga kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada Ahimelek, di mana Abiatar memperoleh kesempatan hidup. Di sini kalau kita lihat bahwa Daud itu memberikan pesan kepada Salomo bahwa Abiatar telah membelot, dia mendukung saudaranya Absalom yang ingin menjadi raja, yaitu Adonai. Kita bisa tahu bahwa yang dilakukan oleh Abiatar mendukung penuh. Ketika Daud belum menyerahkan kekuasaannya kepada Salomo, ternyata para anak buah Daud sudah mulai memboikot. Kita tahu bahwa di naskah ini kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ini, Daud itu memberikan pesan-pesan kepada anaknya, kepada Salomo, di mana ada orang-orang yang mengkhianati dan yang ingin menjatuhkan Raja Daud. Nah, kalau kita melihat bahwa ada yang kita lihat di situ, ada orang yang panglimanya Daud yang bernama Yoab. Ditulis di sini bahwa dia adalah orang yang memberontak melawan Raja Daud. Satu tindakan di mana Panglima Daud ini adalah panglima yang sungguh-sungguh setia kepada Raja Daud, tetapi dia membela Raja Absalom, anaknya Daud. Lalu kalau kita juga lihat bahwa Absalom juga melawan Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang terpengaruh dengan situasi kondisi pada waktu itu, sehingga mempengaruhi beberapa orang untuk meninggalkan Daud sebagai seorang raja yang sudah usia lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Daud sebelum dia meninggal, dia sudah memberikan satu nasihat dan pesan kepada Salomo, supaya Salomo bisa lebih bijaksana. Salomo lebih bisa menegakkan satu tindakan hukuman, seperti Simei melawan Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Dia mendatangi Daud, melempari Daud, dia membawa tentara yang banyak. Lalu kita tahu Yoab sudah tidak setia lagi. Nah, di kalangan imam, Abiatar meninggalkan Daud. Dia membela Adonia. Dia membela Adonia untuk menjadi raja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo mengingatkan kembali. Ternyata Abiatar ini masih memperoleh kesempatan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-26 ini, dia hanya dipecat sebagai seorang imam. Nah, namun dia diberikan kesempatan untuk hidup. Dia tidak dihukum mati seperti Yoab. Daud masih memberikan keringanan hukuman, karena kita tahu bahwa Abiatar setia kepada Daud pada waktu Daud mengalami kesusahan. Abiatar setia dengan mengangkat tabut perjanjian. Karena Daud melihat semuanya itu, maka kita bisa melihat bahwa Daud memberikan kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada Abiatar, sehingga Abiatar memperoleh kesempatan untuk hidup. Nah, di sini di dalam kehidupan kita bisa melihat Abiatar memperoleh anugerah kemurahan hati dari raja, sehingga dia tidak mengalami kematian. Hanya kehilangan jabatan, namun hukumannya tidak dijatuhkan pada dirinya. Di sini kita bisa belajar dari kejadian yang kita lihat dalam kehidupan Abiatar. Kita bisa melihat bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Abiatar memperoleh kesempatan 2 kali, dia tidak mati. Namun di sini kita juga belajar bahwa kemurahan Allah itu besar diberikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita merenungkan sejenak bahwa kita ini sudah berapa banyak diberi oleh Tuhan kesempatan-kesempatan yang terbaik. Karena itu kita mau mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk kita belajar, untuk kita lakukan, untuk kita terima, dan kita mau mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menyia-nyiakan. Seperti Abiatar ini, kita bisa mungkin mengalami gangguan di dalam kita hidup, tergoda dengan jabatan, tergoda dengan hal-hal yang mungkin membuat kita tertarik dan kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik. Di sini Abiatar
tergoda dan melalaikan apa yang harusnya dia terima. Ucapan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan. Namun di sini kita boleh belajar poin yang kita ambil di dalam kehidupan Abiatar adalah untuk kita belajar mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Orang dunia sering mengatakan kesempatan kedua yang baru-baru ini diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus merespon kesempatan itu dengan rasa kita mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Di sini kita boleh belajar bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah untuk banyak hal yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kemurahan Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pengalaman kisah hidup Abiatar boleh mengingatkan kepada kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan kedua di dalam hidup kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengucap syukur ketika ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kita di dalam melayani Tuhan, memperbaiki kita di dalam kita setia dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita diingatkan akan kemurahan Allah yang selalu Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kesempatan yang Tuhan berikan di dalam anugerah-Mu, di dalam kemurahan-Mu yang besar. Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami dan ajar kepada kami untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan dan untuk kami lakukan dengan sungguh-sungguh, untuk kami jalani, bahwa kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan ingin memperbaiki hidup kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan kehidupannya pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan pada hari ini boleh berhasil. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesusahan dan kesukaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Haleluya, amin.